Eagle Institute Indonesia aktif menyelenggarakan pendidikan dan pengembangan film dokumenter bagi kaum muda. EADC telah melahirkan alumni dari berbagai penjuru Indonesia yang berkiprah mewarnai perfilman nasional dan internasional. Mari kita merayakan kebinekaan, merekam, merangkai cerita, menginspirasi perubahan menuju masa depan yang lebih baik. Hari ini, mulai hari ini, jangan lepas kesempatan di depan mata. Bebas mencari yang jadi inspirasi, bebas mencipta apa yang disuka. Telusuri, terus telusuri, bacakan tanda tanya dalam sanubari. Oh, temukan kuncimu tanpa ragu lagi. Masa depanmu penuh warna-warni. di dunia maya kita semua punya cerita. Di dunia maya kita semua bisa berkarya. Selama dunia masih berputar, Selama hati masih debar, semakin cakap kita. Beri yang terbaik ke dunia. Jangan lagi, oh janganlah lagi, tampilkan yang berbeda dengan jati diri. tiada lagi perundungan tak henti. Mari berlari bersama menggapai mimpi. Di dunia maya kita semua punya cerita. Di dunia maya kita semua bisa berkarya. Oh, selama dunia masih berputar, Selama hati masih debar, semakin cakap kita. Beri yang terbaik tentunya. Oh, 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 oh. Meski kadang tak pasti, ada yang baiknya dihindari. namun ku percaya kita pasti bisa menilai lebih bijaksana. Di dunia maya Kita semua punya cerita. kita semua bisa berkarya, Punya cerita. bisa berkarya. Di dunia maya kita semua punya cerita. Di dunia maya kita semua bisa berkarya. Oh, selama dunia masih berputar, selama hati masih berdebar, semakin cakap kita. Beri yang terbaik tentunya. Kita pasti bisa beri yang terbaik ke dunia. Kita pasti bisa jadi yang terbaik untuk dunia. Kita pasti bisa makin cakap di bidang kita. Selamat sore.
Sahabat Eagle semuanya, apa kabar? Coba saya mau sapa ini semua yang sudah bergabung bersama dengan kita. Ada berapa? Wah, 185.000 orang. 186.000, banyak sekali loh. Boleh saya ucapkan halo semua, apa kabar? Boleh kalau misalnya kasih respon, tanda jempol, boleh. Ataupun jawab di chat, boleh. Semoga semua dalam keadaan yang sehat dan semangat semua ya, sahabat Eagle semuanya. Terima kasih sudah bergabung kali ini dalam acara spesial kita pada sore hari ini. Kalau misalkan pada waktu awal saya ingin tanya dulu, kira-kira ada yang tahu nggak internet itu apa? Tahu lah, kok nggak gimana mau Zoom ya kan? Itu pertanyaan besarnya. Cuman pertanyaan saya balik nih sekarang. Sudah pintar belum pakai internetnya? Nah, itu coba itu sahabat Eagle semua diresapi bersama. Kira-kira sudah cukup pintar belum ya? Pintar dalam artian apa berarti Kak Marvin? Pintar itu dalam artian apakah kita sudah menggunakan dengan bijak? Apakah kita juga sudah mengerti fitur-fitur untuk mengamankan data-data kita secara digital? Dan apakah kita terlena begitu dengan fitur-fitur yang ada di sosial media? Nah, itu mungkin pertanyaan besar yang bisa sahabat Eagle coba ini sama-sama dipikirkan bersama. Atau mungkin di antara kita ada juga nih yang kehabisan paket data dan juga kelimpungan, mau update di Instagram atau di Facebook, ya paketnya habis, atau mungkin kita nggak bisa ketemu di ruang diskusi daring seperti Eagle Forum saat ini, kemudian bingung. Betul, banyak sekali hal yang bisa kita lihat tentunya dalam topik kali ini. Sobat Eagle atau Sobat Eagle, kita berbicara mengenai internet. Hari ini memang hampir semua kegiatan manusia, seperti misalkan belanja, transaksi, belanja online. Ayo, ada yang lagi buka internet online sekarang? Atau lagi belajar, menonton, atau masih banyak sekali ini terhubung dan tersimpan dalam satu ruang yang kita sebut sebagai dunia siber atau internet. Dan bahkan, sahabat Eagle, saking banyaknya ini yang kita lakukan di internet, kadangkala tanpa kita sadari, kita terlena, kita telah menyimpan hal-hal yang bersifat privat di ruang yang tidak terlalu kita pahami secara seksama. Kemudian muncullah data yang bocor, atau bahkan yang terjeleknya, data kita bahkan di-crack oleh orang. Nah, tentunya kita tidak ingin dong hal itu terjadi pada kita. Untuk itulah, sahabat Eagle sudah berada pada ruang yang tepat sekali pada sore hari ini untuk membahas mengenai hal itu. Dan untuk memulai diskusi kita pada sore hari ini, saya akan sambut bersama Dirjen Aptika Kominfo, Samuel Abrijani Panggerapan, untuk memberikan kata sambutan. Kita saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat bagi kita semua. Bapak, Ibu tamu undangan, dan para narasumber yang saya hormati, juga rekan-rekan peserta kegiatan program literasi digital nasional dengan hashtag Indonesia Makin Cakap Digital. Merupakan suatu kebanggaan bagi saya pribadi untuk turut hadir dan membuka kegiatan kelas literasi digital, khususnya bagi rekan-rekan komunitas, media, serta para pemangku kepentingan majemuk lainnya di seluruh wilayah Indonesia termasuk wilayah 3T. Melalui kegiatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan sepatah dua patah kata yang saya harap dapat menjadi bara semangat untuk Bapak Ibu sekalian dalam bergandengan tangan mewujudkan Indonesia Makin Cakap Digital. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, pesatnya perkembangan teknologi yang semakin terpacu dengan adanya pandemi COVID-19 telah mendorong kita untuk berinteraksi dan melakukan berbagai kegiatan aktivitas di ruang digital. Kehadiran teknologi digital sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat inilah yang kian mempertegas bahwa kita sedang berada di era percepatan transformasi digital. Pada awal tahun 2022 ini, Hotsuite dan VR Social melaporkan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai 204,7 juta orang atau meningkat 2,1 juta dari tahun sebelumnya. Saya yakin angka ini akan terus meningkat dari tahun ke tahunnya. Namun, masifnya penggunaan internet di Indonesia harus kita akui membawa serta berbagai risiko, seperti penipuan online, hoax, cyberbullying, dan konten-konten negatif lainnya. Oleh karena itu, peningkatan penggunaan teknologi ini perlu diimbangi dengan kapasitas literasi digital yang mumpuni, agar masyarakat dapat memanfaatkan teknologi digital dengan produktif, bijak, dan tepat guna. Survei nasional literasi digital yang kami lakukan tahun lalu menemukan bahwa saat ini indeks literasi digital masyarakat Indonesia masih berada pada angka 3,49 dari skala 5, yang artinya masih di kategori sedang, belum mencapai kategori baik. Angka ini perlu terus kita tingkatkan dan menjadi tugas kita bersama untuk membekali masyarakat kita dengan kemampuan literasi digital agar selalu siap dalam mengawal percepatan
transformasi digital nasional. Bapak Ibu yang saya hormati, Kementerian Kominfo mengembang mandat dari Presiden Joko Widodo sebagai garda terdepan dalam memimpin upaya percepatan transformasi digital bangsa Indonesia. Dalam mencapai visi dan misi tersebut, Kementerian Kominfo memiliki peran sebagai regulator, fasilitator, dan akselerator di bidang digital di Indonesia. Dalam rangka menjalankan salah satu mandat tersebut terkait pengembangan SDM digital, Kementerian Kominfo bersama Gerakan Nasional Literasi Digital, Cyberkreasi, serta mitra dan jejaringnya hadir untuk memberikan pelatihan literasi digital yang menjadi kemampuan digital tingkat dasar bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Berbagai pelatihan literasi digital yang kami berikan berbasis 4 pilar utama, yaitu kecakapan digital, budaya digital, etika digital, dan keamanan digital. Hingga tahun 2021 lalu, program literasi digital ini telah berhasil menjangkau lebih dari 12 juta masyarakat di 514 kabupaten kota pada 34 provinsi di seluruh Indonesia. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, peningkatan literasi digital masyarakat adalah pekerjaan besar. Oleh karena itu, kami tidak dapat bekerja sendiri. Diperlukan kolaborasi yang baik agar tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam proses percepatan transformasi digital ini. Prinsipnya adalah nobody left behind. Untuk itu, apresiasi saya ucapkan kepada semua pihak yang telah bekerja sama dalam menyelenggarakan kelas literasi digital pada hari ini. Saya berharap kegiatan ini dapat mendorong terciptanya talenta-talenta digital baru di Indonesia yang lebih berkualitas dan siap dalam membantu mewujudkan Indonesia Digital Nation. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa menyertai langkah kita bersama dalam memajukan Indonesia. Indonesia terkoneksi, semakin digital, semakin maju. Salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Wah, gue Juki. Di era digital, ketika semua orang punya akses terhadap internet, banyak hal yang harus kita mulai perhatiin. Salah satunya tuh budaya di media digital. Nah, masih ingat kan dengan predikat netizen paling tidak sopan se-Asia Pasifik terhadap netizen Indonesia? Padahal di dunia digital ya sama aja kayak kehidupan sehari-hari. Di media sosial banyak aja yang komen di konten orang yang isinya jelek-jelekin, maki-maki, sampai menghina. Udah kayak hidupnya paling bener aja. Di dunia maya jadi jagoan, di dunia nyata cuma jadi beban. Terus, budaya seperti apa sih yang seharusnya dipraktikkan di media digital? Mudahnya sih ikutin aja budaya yang tertanam dalam Pancasila. Sila pertama kan tentang ketuhanan tuh. Agama mengajarkan cinta dan kasih. Agama mana sih yang mengajarkan kebencian? Kagak ada. Begitu juga di sosmed. Jangan komen atas dasar kebencian, sob. Sila kedua tentang kemanusiaan, bahwa semua orang punya hak yang sama, nggak boleh ada diskriminasi. Lalu sila ketiga tentang persatuan. Nggak ada persatuan yang lahir dari kebiasaan saling menjatuhkan tuh. Nggak ada persatuan yang lahir dari ujaran kebencian. Udahlah, woles aja di sosmed. Sila keempat tentang musyawarah dan mufakat. Di media digital, semua bebas berekspresi. Boleh saling kritik, boleh saling memberi saran. Cuma ya ingat, musyawarah kan ada etikanya. Sila kelima tentang keadilan sosial. Nah, media digital bisa tuh dipakai jadi tempat saling bantu. Kayak di kala pandemi gini nih, banyak banget yang saling bantu promoin dagangan, saling bantu informasi, sampai saling bantu biaya isoman. Itu contoh budaya digital yang berbasis Pancasila. Yuk mulai saling menghargai budaya yang berbeda. Oke, sahabat Ika setuju semua tadi ya, dari pernyataan dari Pak Samuel dan juga dari si Jugi tadi. Nah, oleh karena itu pemerintah kita melalui Siberkreasi Kominfo RI sangat fokus pada isu mengenai keamanan digital. Seperti apa sih sebetulnya keamanan digital di Indonesia dan apa hal yang harus kita waspadai agar data kita di internet tetap sama? Eagle Forum dengan tema Hacker dan Problema Dunia Maya kali ini menghadirkan langsung narasumber yang sudah malang melintang di bidang digital security atau keamanan digital. Saya akan sapa satu persatu. Yang pertama ada Mas Doni Budi Utoyo, Dewan Pengarah Siberkreasi ICT Watch. Mas Doni, apa kabar? Hai Mas. Kabar baik ya Mas ya. Kabar baik juga. Selanjutnya saya sapa juga Mas Alphonse Tanujaya, IT Security Specialist. Mas Alphonse, apa kabar? Sore Marvin, baik, senang bisa bertemu. Akhirnya bisa ketemu lagi, Mas Alphonse. Taufik.
Siap, Pak Alfons. siap. Saya sapa juga nih sudah muncul. Ini ada Mas Taufik Nur Hidayat SST, Sandiman Madya Badan Siber dan Sandi Negara BSSN RI. Apa kabar Mas Taufik? Alhamdulillah baik. Terima kasih Mas Alhamdulillah. Alfons. Siap. Pak Perkenalkan, Marvin. saya Marvin Sulistyo. Oh, Aktif siap. dari tahun 2013, tapi kena hack 3 kali. Nah, itu kita bahas bersama nanti. Sekaligus curhat kebetulan di sini. Oke, baik. Nanti kita akan di sini bersama-sama, kita akan bahas bersama juga mengenai beberapa hal ini. Dan juga bagi para penanya ataupun juga para hadirin semuanya yang hadir secara daring. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan, bisa nanti disampaikan melalui kolom chat di bawah ya. Nanti kita akan bahas bersama pada waktu nanti sesi Q&A. Yang pertama, saya akan langsung tanya pertama kepada Mas Doni dulu. Mas Doni, mungkin boleh dong diberikan pemahaman secara simpel dan juga singkat kepada semua yang hadir saat ini ya. Kenapa sih penting mengenai pemahaman keamanan digital bagi pengguna internet sebenarnya? Ya Mas, karena sebenarnya tapi sekali lagi ini guru-guru saya ada di sini. Ada Pak Alfons, ada Mas Taufik, itu nanti yang lebih detail ya. Tapi kalau kita bicara keamanan digital ini sebenarnya kita mau berkomunikasi, kita mau berkorespondensi ya, melakukan aktivitas sosial dimanapun, kita kan perlu menjaga keamanan diri kita. Kita mau ke sekolah, mau ke pasar, tuh kita jaga keamanan diri kita. Nggak ada yang sembrono pada saat kita berada di lingkungan publik. Nah, termasuk di internet, di media sosial, ya, di ranah online, itu kan kita ketemu dengan orang lain, kita berinteraksi dengan orang lain, berkomunikasi dengan orang lain. Kita tidak bisa berasumsi semua orang baik, bukan berarti kita mau suzon, tapi kita tidak bisa lagi berasumsi bahwa semua orang yang kita temui sekolah, di pasar, di kampus, di jalan, rumah, itu online, itu orang baik semua. Artinya kita perlu waspada, bukan artinya curigaan, bukan waspada. Nah, waspada itu termasuk terkait dengan keamanan online, berarti menjaga keamanan digital. Oke, Mas Doni. Tujuannya supaya kita tidak dirugikan oleh instansi yang justru membawa dampak-dampak negatif. Seperti itu loh, Mas. Oke, Mas Doni. Oke, sembari Mas Doni kita sedikit perbaiki di ini sisi audio ya dan juga koneksinya. Saya akan menuju ke Mas Taufik terlebih dahulu. Mas Taufik, kalau kita ngomong soal BSSN RI ya dan juga perannya dalam menjaga keamanan digital Indonesia itu seperti apa sih, Mas Taufik? Baik, terima kasih atas kesempatannya Mas Marvin. Saya mewakili pimpinan mencoba untuk menyampaikan terkait dengan tadi yang ditanyakan oleh Mas Marvin gitu ya, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2021. Di situ tertera dengan jelas bahwa tugas dari BSSN adalah melaksanakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber dan sandi dalam rangka membantu Presiden untuk menyelenggarakan pemerintahan. Jadi intinya kami bagian dari pemerintahan diberikan tugas oleh sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan tersebut untuk menjaga ruang siber tetap aman gitu ya. Upaya yang sudah kami laksanakan, yang bisa kami laksanakan adalah mengkolaborasikan semua unsur gitu ya yang ada di terkait dengan keamanan ruang siber gitu ya, terkait dengan keamanan ruang siber, karena kalau kita bicara keamanan itu kan tidak bisa dilaksanakan sepihak atau satu pihak oleh BSSN saja gitu ya. Ada bermacam-macam unsur yang ada di dalamnya gitu. Ada sektor pemerintahan, ada sektor private, ada masyarakat sendiri gitu ya yang sering berinteraksi di dalamnya seperti yang tadi Pak Doni sampaikan. Seperti itu, Mas. Oke, Mas Taufik, kita bicara beberapa waktu terakhir itu dunia maya, dunia daring itu sempat dihebohkan dengan adanya kebocoran data, akun yang kemudian di-crack oleh sejumlah pihak dan lain-lain. Sebenarnya kalau menurut BSSN itu tingkat keamanan di Indonesia itu sudah cukup aman atau masih perlu adanya perbaikan lebih sih? Kalau mau jujur, Mas, kalau mau jujur sebenarnya keamanan itu kan nggak bisa di-state misalnya Indonesia aman gitu ya, karena keamanan itu kan relatif sama waktu gitu ya, apalagi keamanan siber ya. Ketika kita state satu sistem elektronik atau ruang siber kita aman, bisa jadi 1 jam kemudian, mungkin 1 detik kemudian ada ancaman-ancaman lain gitu. Karena
keamanan ruang siber ini erat kaitannya dengan kerentanan-kerentanan dari misalnya aplikasi yang kita gunakan, terus sistem yang ada di dalam aplikasi tersebut, kemudian infrastruktur yang ada di dalam aplikasi yang menjalankan aplikasi tersebut. Jadi kan makanya tadi saya sampaikan bahwa keamanan siber itu harus melibatkan semua pihak gitu, nggak bisa satu pihak dari BSSN saja. Seperti itu, Mas. Oke, siap. Terima Ya, kasih, Mas Taufik. Ini memang cukup menjadi tantangan sampai dengan saat ini. betul, betul, betul. Oke, saya ke Mas Alphonse. Mas Alphonse, sebagai seorang IT security specialist ya, kalau menurut Mas Alphonse sendiri itu apa sih yang membuat kondisi dan sistem keamanan digital di Indonesia itu bisa dikatakan masih cukup rawan begitu? Kita harus menyadari fakta bahwa Indonesia adalah negara dengan populasi keempat terbesar di dunia. Jadi apapun yang terjadi di internet itu, ya kita pasti kena gaungnya paling besar. Pengakses internet kita lebih dari 200 juta. Jadi ya wajar kalau misalnya kalau kita sekarang sudah global village, jadi ada yang kentut di ujung dunia sana, kita juga kena baunya gitu loh. Jadi ya saya pikir itu sesuatu yang perlu kita sadari, dan ya kalau ada kesalahan, ada kebocoran data atau apa, ya kita selalu belajar untuk perbaiki, karena security itu satu proses kok. Kita nggak bisa beli security itu. Cuma memang kita perlu punya kebiasaan bahwa kalau memang salah, ada yang bocor, perlu secara sportif mengakui, jangan mengeles gitu loh. Jangan menyangkal, nah, lalu dicari perbaikannya. Itu yang paling penting. Jadi kita tidak perlu meratapi kok kita yang banyak bocor, di mana-mana juga banyak data bocor loh. Oke. Tapi kemudian ketika banyak begitu kasus kebocoran data, kalau kita bicara soal skala paling kecil, yakni skala pribadi begitu, data kemudian bocor seperti di internet ataupun sosial media, harus bagaimana langkah kita untuk itu? Nah, nanti di presentasi ada. Presentasinya kurang dari 5 menit, tapi semoga bisa berguna. Di sana ada tipsnya, mungkin dari Bung Doni dan Bang Taufik juga bisa memberikan juga tipsnya. Oke, sip. Nanti kita akan coba sedikit ini ya. Nanti kita akan bawakan materi dari Mas Alphonse ini ya. Oke, sebelum itu saya akan kembali kepada Mas Doni dulu. Mas Doni, kalau misalkan kita bicara dalam segi keamanan gitu, kita berbicara menjaga keamanan data privasi sebagai pengguna internet begitu. Seperti apa sih kok menurut Mas Doni mengenai tingkat keamanan digital kita? Tingkat keamanan digital kita ya, kalau ini mudah-mudahan lebih jelas Mas ya, karena saya lagi on the way. Oke, agak sedikit tersendat tapi kita coba. Oke. Keamanan digital kita ya, sebenarnya kalau detail tentunya, kalau berdasarkan sejumlah survei yang dilakukan oleh sejumlah lembaga yang masih baik secara internasional, memang keamanan digital kita di Indonesia pada umumnya masih banyak yang perlu ditingkatkan gitu ya. Jadi saya tidak bilang Indonesia buruk, enggak gitu loh. Saya sepakat sama Mas Alphonse, saya juga yakin Mas Alphonse juga sepakat. Bukan, kita tidak bisa melihat satu kekurangan itu sebagai satu kelemahan. Betul. Memang betul. Bagaimana kita menjaga data pribadi, keamanan digital kita secara umum di Indonesia, baik yang dilakukan oleh badan-badan pemerintah ataupun oleh pihak swasta atau akademisi, kampus-kampus, itu masih banyak area yang perlu dikembangkan, dibangun. Artinya apa? Ini kesempatan bagi kita lah, peluang bagi kita untuk sama-sama membangun Indonesia lebih aman dan nyaman. Tetapi tidak hanya itu saja. Kita bicara bagaimana keamanan digital itu mesti berangkat dari kesadaran, dari praktek-praktek digital. Kemudian namanya literasi digital. Karena misalnya kita bicara siberkreasi, salah satu gerakan nasional literasi digital siberkreasi itu salah satu pilarnya adalah tentang digital safety. Dan disitulah sebenarnya sebelum kita menunjuk pihak lain untuk bertanggung jawab pada keamanan digital, kita tunjuk diri kita sendiri, apakah kita sudah secara itu dari rumah mempraktikkan keamanan digital itu secara fundamental, secara basic. Itu kira-kira Mas.
Oke, baik. Mas Doni, saya akan kembali ke Mas Taufik. Mas Taufik, kok kita breakdown sedikit ya, kasus-kasus pelanggaran kasus siber yang paling banyak itu apa sih sebenarnya? Jadi memang dari hasil apa namanya data yang kita himpun gitu ya di BSSN, kalau boleh saya sampaikan gitu ya, selama tahun 2021 itu sekitar 1,6 miliar gitu ya, 1,6 miliar data serangan siber yang masuk dan keluar dari Indonesia. Jadi dari data tersebut bisa kita apa namanya kita olah lagi, ternyata insiden cyber yang terjadi itu banyak yang terkait dengan, mungkin kalau misalnya diurutkan itu yang pertama web defacement, baik itu yang menimpa situs pemerintahan maupun situs lainnya di luar pemerintahan. Kemudian yang kedua itu data breach atau kebocoran data. Dan yang berikutnya itu jenis-jenis apa namanya insiden cyber lainnya gitu ya di luar data breach atau web defacement. Dan memang saya setuju dan sepakat dengan Pak Don yang tadi Pak Doni sampaikan, mungkin ya Pak Alfons juga mungkin sepakat. Jadi pilar atau komponen dari keamanan siber itu kan bukan cuma di proses, dalam hal ini regulasi maupun teknologinya, tetapi juga ada di people-nya. People ini dalam hal ini entah itu pihak yang melaksanakan atau yang mengoperasionalkan sistem elektroniknya, PSE-nya, penyelenggara sistem elektroniknya, maupun penggunanya. Dalam hal ini kita sebagai masyarakat yang memanfaatkan layanan dari sistem elektronik gitu kan. Nah, ya seperti itu Pak Martin, Mas Martin. Oke, tapi kok bicara soal motif, bisakah saya kayak mendapatkan sedikit gambaran ya? Karena kan seperti ini memang serangan kadang-kadang muncul begitu, betul. Situs pemerintah rawan menjadi sasaran, bahkan juga secara pribadi untuk skala mikro pun. Apa sih motivasi para cracker ini? Saya sebutnya cracker ya? Iya, betul. Siap. Sebenarnya kalau bisa dirangkum ya Pak Mas Martin, untuk motif-motifnya itu beragam gitu ya. Dari mulai yang dari mulai curiosity, ketertarikan. Misalnya saya punya pengetahuan sedikit tentang hacking atau cracking, saya coba-coba gitu kan, wah saya tertarik, ternyata bisa gitu kan. Terus ada motif finansial, kemudian motif mencari ketenaran, kemudian ada juga motif balas dendam, misalnya dari insider atau orang-orang di dalam organisasi yang tidak puas dengan keadaan organisasi atau lain-lain, dia mencoba balas dendam dengan cara melakukan kejahatan siber. Kemudian ada juga yang motifnya rekreasi juga ternyata. Jadi mereka itu mencari kesenangan dengan melakukan hacking atau melakukan cracking terhadap beberapa website, atau ada juga yang lebih berat, ini mungkin motif ideologi, atau ada lagi motif kejahatan seksual gitu ya. Jadi memang banyak motifnya Mas Martin yang bisa kita identifikasi dari kejahatan cyber atau hacker-hacker ini atau cracker ini. Oke, menarik kok itu. Saya akan kembali ke Mas Alfons begitu terkait dengan dari materi. Tapi sebelum itu Mas Alfons, betul tidak kok kita menyamakan pengertian? Karena saya dulu sempat mendapatkan pengertian bahwa pihak yang melakukan peretasan data itu tidak bisa disebut hacker, namun cracker. Bisakah demikian itu? Atau ada penjelasan lain mungkin Mas Alfons? Secara definitif ya hacker itu adalah orang yang mencari kelemahan sistem. Dan hacker itu konotasinya positif. Jadi dia mencari kelemahan sistem, lalu menginformasikan kepada pengelola sistem. Ini ada kelemahan di sini. Nah, kalau kita di luar, di Google, di Facebook, dan di negara maju, hacker yang memberikan informasi adanya kelemahan sistem yang bisa mereka retas, itu mereka mendapatkan penghargaan yang cukup besar. Jadi ada puluhan ribu dolar US. Jadi itu sebenarnya perlu diadopsi di Indonesia. Cuman nggak semata-mata langsung adopsi. Kalau Indonesia adopsi, bisa bangkrut, bayarin semua. Kita belum mempunyai kebiasaan itu. Si Google dan Facebook dan yang lainnya berani begitu karena mereka sudah sangat kuat dan sudah kesadaran digitalnya sangat-sangat tinggi gitu loh. Sehingga untuk dicari celahnya tuh sangat sedikit. Tapi kalau di Indonesia begitu,
pesta pora hackernya gitu loh. Nah, jadi ya itu, jadi hacker itu konotasinya positif ya. Kalau cracker itu yang negatif. Jadi masuk ke dalam sistem dan mengcopy data. Nah, secara hukum juga itu sudah salah kan. Kita masuk ke sistem orang, kalau untuk mencoba saya pikir sih masih oke. Tapi kalau masuk ke dalam berhasil menerobos lalu mengcopy data, nah itu adalah tindakan melanggar hukum yang sebaiknya tidak dilakukan. Oke, Mas Alphonse, ada materi yang ingin disampaikan kepada sahabat Eagle semua, mungkin boleh di-sharing mungkin? Oke, langsung jalan sekarang ya? Ya, betul. Jadi materi yang saya akan berikan adalah hacker dan problema dunia maya. Oke, jadi ini tentang digital literasi. Jadi saya pikir nanti saya berikan di chat. Jadi silakan dilihat. Saya mohon maaf, saya tidak bisa putarkan sini karena takutnya waktunya habis. Jadi apa itu digital literasi? Jadi itu sebenarnya satu hal yang sangat bermanfaat saat ini dan kita memang perlu menuju ke sana. Digital literacy is a term you may have heard more and more about. Oke, lalu sesudah kita melihat digital literasi, seperti yang kita ketahui, ada satu yang namanya Indeks Literasi Digital Indonesia. Dan kabar baiknya adalah digital literasi kita membaiklah, walaupun tidak sangat baik karena dari skala 5 kita di 3,49. Tapi yang memang menjadi perhatian kita, dan terutama saya juga yang sehubungan dengan security, yang lemah malah di digital safety, di pilar ketiganya. Jadi kita kuat di digital culture, ya cukup membanggakan dan logis. Lalu jadi ada digital safety ya ini peserta bisa coret-coret tanpa ini ya, itu salah satu contoh dari digital safety-nya. Itu contoh yang menarik. Jadi itu yang perlu kita perhatikan. Kita perlu bangga digital culture kita bagus. Nah, lalu kita ngomong tentang hacker ya. Apa itu hacker? Jadi siapa itu hacker? Jadi kalau kita lihat hacker kayak yang ini yang lagi rame kan, IndiHome. Nah, kalau kita lihat mukanya, namanya Gad Bjorka. Jadi dia upload database-nya IndiHome yang cuman dari Telkomnya mati-matian bilang itu bukan datanya mereka. Ya, nanti kita lihat aja ya kan. Silakan mati-matian, tapi kalau fakta berbicara apa, itu kan kita orang IT yang lihatnya fakta gitu, bukan klaim, bukan press release gitu. Nah, siapa itu hacker? Apa itu hacker, ya kan? Hacker itu manusia biasa, mungkin mukanya serem gini, tapi sebenarnya tampangnya culun gitu loh. Lalu seperti apa sih hacker itu? Nah, saya baru ketemu orangnya, ya kan? Ajak ngobrol, ya kan? Jujur aja, saya nggak ada koin untuk download. Jadi ini unlock for 8 credit untuk database 16 giga, ya kan? Saya nggak ada kreditnya ya kan. Lalu ya hacker itu manusia. Kita kontak dia. Saya malah dikasih kredit sama dia 92 supaya bisa nge-download. Jadi hacker itu manusia. Jadi kita nggak perlu lihat seperti apa, nggak perlu pandangan positif atau negatif. Komunikasi saja wajar. Oh, gue mau download, gue mau belajar tentang data lu gimana? Dikasih, padahal waktu saya download itu sudah ada 600 lebih orang yang download gitu, dan 600 lebih itu orang pasti bayar. Saya bilang saya nggak ada token gitu. Nah, jadi perlu kita ketahui hacker itu manusia biasa, jadi nggak ada yang perlu ditakutkan. Mereka adalah orang-orang yang ya kita harus berpandangan positif dulu lah. Jadi karena memang ini yang perlu kita lakukan, dan kalau memang mereka memberikan manfaat ya kita harus rangkul gitu. Kalau yang memang hacker yang merusak ya perlu ditindak ya. Jadi hacker itu juga manusia. Nah, lalu kita bicara lebih jauh ini soal kalau kebocoran data. Kami tidak pernah mau menghukum, masih nggak ada manfaatnya. Kami nggak bangga, nggak bahagia lihat orang admin dihukum atau ada institusi dihukum gitu. Tetapi yang kami mau adalah
Kalau misalnya terjadi kebocoran data, setidaknya orangnya menyadari tempat gue bocor, ada kelemahan apa, lalu perbaiki. Lalu siapa pihak yang menjadi korban dari kebocoran data itu yang perlu diinformasikan. Jadi kayak kemarin contoh di McDonald's Seoul, bocor datanya, data membernya. Lalu di situ ada data Taiwan dan data Singapura yang bocor membernya. Mereka email semua user dari Taiwan dan Singapura itu. Kalian lihat berapa repotnya. Mohon maaf, datanya bocor, mohon diganti passwordnya dan segera diperbaiki. Kami mohon maaf, data yang bocor ini aja gitu loh. Dan mereka ada mitigasinya. Kami sudah bocor karena ini, lalu kami melakukan ini untuk supaya tidak terjadi lagi. Nah, itu yang harusnya dilakukan setiap kali terjadi kebocoran data. Nah, yang terjadi di Indonesia ini yang menjadi keprihatinan kami. Jadi bukannya kami mau menyerang orang datanya bocor, yang terjadi adalah nomor satu menyangkal dulu gitu loh. Menyangkal, enggak, datanya enggak bocor, datanya enggak akurat atau apa. Nah, kalau kita tanya sekarang, kita ngobrol yang ini ya, no hard feeling gitu loh. Tapi kita ngomong fakta aja. Ini adalah IP, ya kan? IP-nya silakan dicek, ya kan? Mereka bilang datanya nggak bocor. Ini adalah IP pengakses. Ini adalah ada nama lengkap, jenis kelamin di sebelah ada nick, saya nggak bisa tampilkan gitu ya. Ini adalah sejarah browsing. Ini ada 22 juta, sebenarnya total ada 26 juta. Kalau dikatakan memalsukan data 26 juta, saya salut, ada orang yang kurang kerjaan banget gitu loh. Memasukkan 26 juta database gitu loh. Benar-benar kurang kerjaan, pakai mesin benar-benar niat banget gitu. Lalu dijualnya cuma 8 kredit, 400.000, yang nggak balik modal gitu. Betul. Nggak logis. Nah lalu apa dasarnya kita bahwa ini memang valid datanya ini kok? Ya kita lihat saja bahwa ini contohnya ya. Jadi di sini ini IP pengakses, silakan dicek semua IP-nya di ininya. 110.136.9991. Punya Telkom. Kita cek yang lain punya Telkom, yang lain punya Telkom. Ya ini database-nya IndiHome gitu loh. Jadi data digital itu udah berbicara, jangan disangkal. Dan don't worry, kita nggak mau menghukum kamu, kita nggak mau kamu masuk penjara, bukan. Kita mau kamu lihat, oh ya salahnya di sini gue benerin. Terus kamu tolong kasih tahu pelanggan kamu, itu kan pelanggan kamu gitu loh, bahwa nih datanya bocor nih, tolong benerin, kami mohon maaf. Itu dengan begitu baru kita bisa berangkat ke langkah berikutnya, ada perbaikan. Ya kira-kira itu soal kebocoran data. Oke. Lalu yang ini juga saya nggak bisa puter, jadi saya juga berikan ini yang bagaimana cara melindungi aset digital itu namanya call paman one time. Ntar Ctrl C, saya paste juga. Silakan dilihat. Jadi, nah kalau yang Anda lihat nanti videonya itu call paman fee one time, call paman one time. Kalau ini adalah call paman fee one time, jadi sedikit berbeda, ya kan? Jadi apa itu fee? Jadi ini saya tambahkan tips baru. Call paman one time prinsipnya adalah Truecaller, paman itu password manager, one time itu one time password. Jadi Anda perlu pakai Truecaller untuk menghadapi telemarketer yang menyebalkan atau debt collector. Jadi tanpa Anda perlu mengetahui kontak itu siapa, kalau Anda pakai Truecaller, waktu dia mau telemarketer atau mau spamming Anda, akan muncul namanya, karena itu crowdsourcing si Truecaller itu. Jadi pengguna Truecaller yang lain udah namain, ini lintah darat menyebalkan, ini debt collector atau malu, ini sales SKSD gitu ya. Jadi waktu dia nelfon, tanpa kita perlu tahu kontak itu akan muncul di Truecaller kita. Dan kita bisa blok dia, itu yang pertama. Yang kedua, paman itu apa? Paman itu password manager. Jadi itu adalah aplikasi yang bisa Anda gunakan untuk menyimpan semua kredensial Anda. Jadi seperti kita ketahui, kita kan sekarang kredensial kita banyak, puluhan, saya ada ratusan kredensial, username dan password. Dan kalau misalnya kredensial itu karena ngingetnya susah, orang cenderung pakainya sama passwordnya. Ya, jangan celaka. Karena kalau misalnya sama, kalau dapat satu bocor, misalnya di LinkedIn bocor atau di mana bocor, artinya kalian juga bocor dong. Oh, udah selesai Anda. Apalagi yang di emailnya berhasil bocor kan. Nah, jadi pakailah password manager. Password manager itu Anda tinggal perlu mengingat satu password saja untuk membuka password manager itu, lalu semua password Anda akan dibuat yang unik.
dan itu disimpan secara terenkripsi, secara cloud, lalu Anda bisa akses dari Android, dari iPhone, dari komputer, dari browser, itu datanya satu secara cloud, dan itu gratis. Jadi semuanya gratis, yang Truecaller versi gratisnya ada, yang password manager versi gratisnya ada. Nah lalu one time itu adalah one time password. Jadi sebenarnya akun kita, kalau misalnya akun kita yang dilakukan untuk diamankan, itu ada tambahan pengamanan namanya two-factor authentication. Yang jadi masalah adalah ini harus diamankan, diaktifkan secara manual. Jadi misalnya kita punya Google, Gmail, punya Facebook atau apa, kita perlu mengaktifkan two-factor authentication-nya. Kenapa? Karena two-factor authentication itu kalau password kita kecuri sama orang, maka dia nggak akan bisa masuk karena ada two-factor authentication-nya yang dikirim ke SMS kita atau ke Google Authenticator. Jadi itu. Nah, Oke, Pak Alphonse. tips terakhir yang baru hari ini namanya V. V itu apa? V itu adalah VPN. Nah, Anda perlu menggunakan VPN. Tujuannya apa? Ini ada satu fakta yang menarik. Saya baca Quora. Quora itu salah satu tempat saya mendapatkan informasi dan cukup reliable. Jadi banyak hoax, fake news segala, ya kan? Quora juga ada, tapi persentasenya kecil, lebih kurang dari 10%. Jadi di sini dikatakan soal VPN ya. Why didn't the Chinese government also block VPN if they didn't want their people to know the information outside China? Jadi kita tahu kan, Cina di dunia ini merupakan salah satu negara yang punya Great Wall China, firewall yang gede banget ya kan. Kenapa mereka masih kasih VPN gitu loh? Apakah mereka nggak mampu memblok VPN gitu? Secara teknis ya, memblok VPN ini tidak susah gitu. Nah jawabannya nih, I think the Chinese news media global have already given the answer. Jawabannya apa? Kenapa mereka membangun dinding tetapi tidak pernah menghentikan orang untuk melompati dindingnya? Karena negara percaya bahwa mayoritas dari mereka yang melompati dinding itu memiliki kemampuan berpikir kritis. Mereka lebih rasional daripada masyarakat yang bilang merdeka, bebas, demokrasi, tapi kelakuannya terbalik gitu loh. Jadi orang dengan kemampuan kritis itu bisa membedakan antara hoax dan bukan gitu loh. Dan orang mempunyai kemampuan kritis itu bisa membedakan bahwa negara itu bukan negara yang sempurna. Tidak ada negara yang sempurna, tetapi negara itu akan menjadi lebih baik kalau masyarakatnya membantu untuk meningkatkan negara itu, berpartisipasi. Nah, jadi jadi dengan kata lain, kalau orang sampai pakai VPN, artinya levelnya udah di atas, critical thinking-nya udah tinggi. Jadi saya pikir, saya harapkan hal ini juga bisa menjadi input bagi pemerintah bahwa memang kita memblokir situs, tapi dari VPN bisa. Tapi itu levelnya beda. Orang kalau dari VPN, khusus mau ngakses situs judi, dia udah jelas tahu resikonya. Nah, yang tidak tahu resikonya adalah masyarakat umum yang nggak ngerti VPN, dapat situs judi, langsung tiap hari dia gambling gitu. Nah, itu bedanya. Itu satu hal yang menarik ya. Iya, itu yang kita bahas selanjutnya atau dari sini ya, Pak Alphonse ya. Oke, jadi kira-kira itu dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Oke, terima kasih Pak Alphonse. Ini dikatakan PR kita banyak sebenarnya di sini ya. Tapi menarik untuk kita pahami bersama beberapa langkah-langkah antisipatif dan juga meresponnya. Saya mungkin yang pertama ke Pak Doni. Merespon Pak tentunya dari permasalahan-permasalahan yang sempat ada ini bagaimana Pak kok dari Cyberkreasi atau ICT Watch sendiri Pak Doni? Oke, sepertinya audionya masih bermasalah ya. Oke, Pak Doni, sepertinya audio Bapak sedang bermasalah ini sekarang. Oke, saya mau ke Mas Taufik dulu begitu. Mas Taufik, sama pertanyaan saya, mungkin merespon terkait dengan tentunya tadi paparan yang sudah diberikan oleh Mas Alphonse. Silakan. Saya setuju 100% gitu ya dengan Pak Alphonse tadi atas yang tadi Pak Alphonse sampaikan gitu ya. Karena kembali lagi ke tadi hal yang saya sampaikan di awal bahwa pilar dari keamanan siber itu kan ada 3 kalau bisa diidentifikasi gitu. Yang pertama people-nya, kemudian
prosesnya dalam hal ini regulasi atau tata kelola dari keamanan siber, kemudian yang terakhir itu teknologinya, dari infrastruktur yang digunakan, terus aplikasi yang digunakan dan lain-lain. Dan yang pengalaman kami di BSSN gitu ya, yang paling susah itu adalah kita membangun budaya keamanan siber. Berarti kan kita membangun manusianya gitu, membangun people-nya. Nah, tadi tips-tips yang Pak Doni sampaikan merupakan tips-tips yang sederhana sebenarnya, yang bisa kita implementasikan gitu ya, untuk meningkatkan apa ya, awareness kita gitu, apa namanya, keamanan kita pada saat kita berselancar di dunia maya atau masuk ke dalam ruang siber gitu. Mungkin yang bisa saya tambahkan gitu ya, mohon izin Pak Alphonse, sedikit tips dari saya, kita harus menyadari bahwa ruang siber ini, ruang digital ini adalah ruang publik sebenarnya. Banyak yang tidak sadar, mungkin netizen ini tidak sadar atau banyak lah, nggak cuma netizen gitu ya, pengguna aplikasi itu tidak sadar bahwa ruang digital ini ruang publik gitu. Misalnya di sosial media dengan gampangnya netizen tadi yang disampaikan oleh apa namanya Juki gitu ya, menghujat atau merundung gitu ya, seseorang gitu, merundung siapapun gitu ya. Nah, di situ kan berarti ada ketidaksadaran gitu dari banyak masyarakat gitu, bahwa ruang digital ini ya disangkanya dia buka handphone terus komen, ya udah gitu kan, yang baca cuma dia saja sama yang posting, mungkin dia nggak tahu kalau yang lain juga baca gitu kan. Yang pertama. Yang kedua, banyak juga pengguna dunia maya itu atau yang memanfaatkan ruang siber ini tidak sadar gitu. Banyak yang bahkan memanfaatkan ruang siber atau sosial media untuk mengupload data pribadinya gitu ya, tanpa diminta gitu, misalnya kayak fenomena NFT atau siapa Gozali Everyday, dia viral dapat cuan banyak dari NFT, banyak yang coba-coba ikutan gitu, ternyata upload KTP gitu kan. Nah itu kan jadi ya gimana, jadi kerawanan tersendiri gitu ya. Mungkin sih seperti itu Mas Martin yang bisa saya sampaikan. Oke, saya akan coba kembali ke Mas Doni. Mas Doni sudah bisa mendengar suara saya? Oke, baik. Sedikit ada kendala audio, tapi Mas Doni mungkin boleh sedikit memberikan tanggapan juga. Pertanyaan saya masih sama seperti sebelumnya tadi. Apa Mas pertanyaannya Mas dari Mas? Oke. Iya, merespon Mas Doni tentunya tadi data-data yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Alphonse sebelumnya. Kemudian apa yang kemudian harus dilakukan terkait dengan hal ini? Pengertian seperti apa yang juga harus diberikan? Oke. Ini mudah-mudahan lancar ya, saya coba jawab tepat. Jadi pertama kita tidak membatasi orang-orang yang mampu melakukan critical thinking. Orang-orang yang sudah memiliki level critical thinking atau hacker itu tidak bisa dibatasi, dipager, disensor, diblokir, itu nggak bisa. Mereka kan punya cara untuk melewati semua. Maka yang bisa kita lakukan adalah orang-orang yang berpikir kritis, memiliki kemampuan kritis ini perlu kita arahkan atau kita ajak untuk membangun apa-apa tindakan yang positif. Kembali lagi, tidak literasi digital. Jadi kalau ada hacker, bukan kemudian dimusuhi, dijauhi, gitu ya, diberantas, ya itu konteksnya. Ini orang-orang kita memiliki kemampuan, ayo kita gandeng, ayo kita ajak bareng-bareng ya. Dan ini yang menjadi penting, ketimbang kemudian mengajak mereka sebagai kriminal. Bahwa kemudian ada tindakan-tindakan kriminal yang terjadi dan segala macam. Tentu saja sekali lagi konsep dasar dari hacker itu adalah orang suka ngoprek. Jadi kalau hacker itu dalam bahasa mudahnya orang suka ngoprek. Nah, ngoprek ini yang kemudian kita ajak. Seperti kadang-kadang orang suka balap liar, kemudian ada fasilitasi, udah kita balap di sirkuit, kan positif. Nah, jadi nggak apa-apa dalam konteks apa, bukan nggak apa-apa dibiarkan.
Tapi kita menyaksikan, oh ternyata ada aksi ini, aksi yang bela Indonesia. Baik. Oke. Kita amankan segala macam. Susah apa enggak? Ya itu kita berusaha untuk Oke. Itu menarik untuk kita bahas juga lebih lanjut ya. Tapi sebelum nanti kita akan masuk kepada pertanyaan dari para peserta, saya akan kembali ke Mas Alfons. Mas Alfons, betul sekali, memang dirangkul bersama. Itu dia hasil diskusi kita bersama juga dengan Mas Doni dan juga ada Mas Taufik juga di sini ya. Tetapi memang stigmatisasi itu masih cukup tinggi terhadap komunitas hackers begitu ya. Bagaimana dukungan yang bisa diberikan agar tentunya alert yang diberikan oleh kawan-kawan hackers ini memang diresponnya secara netral, secara positif, bahwa memang ternyata ada nih memang sistem yang kurang di sini. Seperti apa support yang diharapkan, Mas Alfons? Kesadaran atas kepentingan pengamanan data digital itu memang perlu ditingkatkan. Dan salah satu caranya kelihatannya mau nggak mau kita mesti rela. Saya juga termasuk ke dalam yang mesti rela. Saya termasuk ke baby boomers, ya kan, yang perlu memberikan estafet kepada yang lebih muda. Jadi saya harapkan sih di lembaga-lembaga yang mengelola data itu bisa lebih diutamakan millennials atau yang lebih muda, Gen Y atau Gen Z gitu. Saya nggak bilang bahwa baby boomers itu semuanya gaptek, tetapi secara umum ya kan millennials dan Gen Z yang bisa diberikan kesempatan karena mereka bisa beradaptasi dengan cepat dengan perubahan digital yang sangat cepat. Bagi kita tua-tua ini pikirannya mau goes aja, udah pikiran udah yang jadi udah tidak mudah untuk mengikuti perkembangan ini. Lalu untuk pertas-pertas ini ya kalau mereka juga sebenarnya nggak semata-mata mengharapkan uang juga. Saya sempat ngobrol dengan beberapa teman pertas ya kan. Jadi mereka memang ada yang memberikan informasi, ada celah keamanan ya kan. Nah, yang misalnya perlu dijadikan evaluasi adalah di lembaga-lembaga itu jangan sampai celah keamanan yang jelas-jelas harusnya udah ditutup itu malah tidak ditutup gitu loh. Nah, jadi celah keamanan yang standar yang harusnya secara standar harus tutup, mereka nggak tutup lalu ditemukan oleh hacker ini. Jadi harusnya institusi itu malu bahwa ini yang standar aja lu nggak tutup, gimana yang nggak standar apalagi yang susah gitu loh. Nah jadi mungkin karena yang nggak standar ini mereka nggak tutup dan terlalu banyak, lalu dari hacker ini ngasih tahu dan mereka ya tidak menanggapi, malah menganggap itu musuh, atau malah yang dapat itu bilang saya cuma dapat 2M mas ya, apa makasih mas gitu loh. Ya. Jadi ya cuma begitu. Mereka nggak materialistis, tapi ya kita perlu hargai dengan wajar juga gitu. Saya juga nggak menyarankan kita untuk berusaha meretas atau apa, tapi kalau mengecek sistem itu memang wajib dan supaya ini menjadi cross check supaya kita bisa mengamankan diri ya dari kebocoran data. Oke, baik, terakhir Mas Taufik, support apa yang bisa diberikan di sini? Siap. Dari tadi sebenarnya mau saya sampaikan. Jadi di BSSN kami punya namanya program Voluntary Vulnerability Disclosure Program atau VVDP. Jadi kalau tadi Pak Alfons sampaikan gitu ya, VVDP itu sebenarnya bisa dilaksanakan oleh masing-masing PSE gitu. Tadi mungkin Pak Alfons sebutkan Google atau Netflix atau apa namanya PSE yang sudah mature gitu ya. Sebenarnya di apa namanya itu ada ISO-nya, ada internasional standarnya. Jadi semuanya bisa semua PSE baik itu dari luar negeri, dari luar maupun dari dalam negeri bisa melaksanakan. Cuman memang kendala di kita itu ada di klausul di apa namanya UU ITE. Jadi kalau nggak salah di klausul UU ITE itu ada yang menyebutkan bahwa penerobosan atau trespassing ya ke dalam sistem milik orang lain itu merupakan bagian dari tindakan kriminal. Makanya kita fasilitasi si para hacker ini yang sudah menemukan celah kerentanan dari PSE baik itu dari instansi pemerintah maupun dari sektor swasta untuk melaporkan ke kita, nggak ada masalah, melaporkan ke kita celah kerentanan yang mereka temukan, nanti kita coba verifikasi bener nggak sih ini laporan yang mereka sampaikan ini merupakan celah kerentanan. Nanti kalau misalnya sudah verified, kita akan menyampaikan laporan tersebut langsung ke instansi pemerintah atau sektor pemilik PSE yang bersangkutan gitu. Nah, memang karena ini sifatnya voluntary gitu ya,
banyak kan tadi saya sampaikan motif-motif dari para hacker ini kan macam-macam gitu ya. Ada yang punya motif finansial, ada yang cuma punya motif curiosity dan lain-lain. Memang apa ya, jadi banyak yang kurang puas gitu karena ya tadi yang Pak Alfons sampaikan, jadi dapatnya cuma makasih dan makasih. Karena memang ya secara dukungan penganggaran dan dukungan apa namanya regulasi, kita cuma bisa memberikan apresiasi ya selama ini kita berikan apresiasi berupa sertifikat, apa namanya recognition dan lain-lain. Jadi seperti itu Mas Marvin. Oke, baik. Terima kasih untuk diskusi kita. Tapi sebelum saya akan menuju ke pertanyaan dari peserta, terima kasih Mas Taufik, terima kasih Mas Alfons, terima kasih Mas Doni. Oke, saya akan ajak para peserta untuk menyaksikan persembahan video yang satu ini sebelum kita masuk ke sesi Q&A. Wah, gue Juki. Internet adalah dunia yang bebas tanpa batas. Tapi kita juga punya privacy. Makanya di internet ada password atau kata sandi. Bayangin kalau akun bank kita nggak ada passwordnya. Setiap orang bisa transfer uang kita kemana aja. Itu kalau ada isinya tapi sih. Intinya kita butuh pengaman di internet. Makanya ada password atau kata sandi. Biar aman, kata sandi kita harus spesial sob. Jangan pakai kata sandi yang umum banget. 1, 2, 3, 4, 5, 6 misalnya. Pakai tanggal lahir juga nggak aman. Udah. Biar tanggal lahir tulisnya di akte aja. Jangan di kolom password sob. Password yang aman biasanya gabungan dari huruf besar, huruf kecil, dan angka. Contoh, password akun lo itu kucing kurus mandi di papan. Nah, mungkin nulisnya bisa jadi kayak gini nih sob. Nggak apa-apa kelihatan alay. Password emang harus begitu. Yang paling penting, password yang rumit itu juga sebaiknya mudah diingat. Jangan dibagiin ke orang lain. Emangnya bansos buat dibagiin. Selain password, biasanya juga ada website yang pakai OTP alias one time password. Password sekali pakai. Misalnya lu mau login aplikasi ojek nih. Nah, biasanya kan ada kode OTP tuh yang terdiri dari 6 angka yang dikirim ke nomor handphone yang terdaftar. Fungsinya tuh buat ngecek itu yang login beneran lo atau bukan. Mau aku dari kepolisian kek, petugas pajak kek, pemberi hadiah kek, kakek-kakek kek. Pokoknya simpen aja sendiri. Yuk jaga kata sandi untuk privasi. Oke, terima kasih. Tadi ada pesan dari si Juki. Oke, saya akan langsung masuk kepada pertanyaan yang sudah masuk dan sudah dikurasi oleh tim Eagle saat ini. Yang pertama saya akan bicarakan pertanyaan dari atas nama Semut Ibrahim. Pertanyaannya kepada Bapak Taufik. Oke, terkait kebocoran data untuk aplikasi atau website pelayanan publik di Indonesia, untuk minimal kenapa tidak ada audit ISO 27701 secara profesional dari hulu hingga hilir secara menyeluruh? Baik, terima kasih. Saya langsung jawab ya, Pak Mas Marvin. Jadi memang untuk apa namanya audit ISO 27001 itu dia berbayar ya. Jadi nggak bisa langsung diimplementasikan gitu dari hulu hingga hilir untuk pemilik sistem elektronik. Solusinya sebenarnya ada. Jadi kita punya instrumen namanya indeks kami, indeks keamanan informasi. Jadi di situ teman-teman di pengelola PSE, ini kita bicara instansi pemerintah ya, karena apa namanya untuk sertifikasi ISO yang 27001 itu memang perlu biaya yang cukup mahal gitu ya. Jadi di situ mereka bisa menerapkan beberapa semua indikator yang ada dalam indeks kami. Jadi mulai dari implementasi kebijakan, penerapan teknologi, pengelolaan SDM dan lain-lainnya itu nanti bisa dicocokkan compliance-nya gitu ya dengan standar yang udah ada. Jadi nanti bisa didapatkan indeksnya itu sebenarnya indeks kami yang didapatkan dari instansi X gitu misalnya di indeks berapa. Nah, dari situ kita bisa menentukan langkah mitigasinya. Oh, ternyata untuk SDM pengelola keamanan informasi ini masih belum sesuai dengan standarnya. Nah, itu perlu misalnya meng-hire SDM dari luar kah, atau misalnya melakukan pelatihan kah, atau menyekolahkan dan lain-lain. Atau misalnya secara sisi teknologi ini sudah out of date semua. Karena jadi gini, ketika kita bicara keamanan informasi itu nggak lepas dari teknologi yang kita manfaatkan. Sama seperti handphone lah. Ketika kita pakai handphone jadul, itu kan pasti kita misalnya beli handphone tahun 2010 gitu ya. Biasanya vendor handphone itu support
buat update security-nya itu sampai dengan 5 tahun. Nah, selepas dari 5 tahun itu mereka nggak support update security-nya. Kalau kita misalnya masih pakai di tahun 2020 misalnya, kalau ada gitu ya. Nah, itu kan kita nggak bisa nanggung gitu kalau misalnya banyak vulnerability yang ternyata disebabkan atau ada pada handset yang kita gunakan. Nah, seperti itu, Pak Mas. Oke, terima Mungkin kasih. ya, siap. Mas Taufik. Oke, selanjutnya pertanyaan dari atas nama Yani Putra. Oke, sudah sempat dijawab oleh Mas Alfons ya, tapi nggak apa-apa. Mas Alfons mungkin boleh dijawab juga kepada peserta semua, bagaimana mengamankan kode OTP? Iya, Mas Alfons. Oke, izin Mas masih di mute kebetulan untuk videonya. Oke, sorry. OTP itu merupakan satu kode yang tidak perlu diamankan sebenarnya. Metode pengiriman OTP itu yang perlu diamankan. OTP itu adalah namanya one time password, password sekali pakai. Sekali dipakai angus. Jadi sekali dipakai bocor juga nggak usah takut. Atau tidak pernah dipakai tapi udah lewat jangka waktunya, dia angus juga. Kira-kira 3-5 menit OTP itu akan angus. Yang perlu dijaga adalah sarana pengiriman OTP itu. Nah, biasa orang akan melakukan rekayasa sosial untuk mendapatkan OTP itu. Contohnya memasukkan diri sebagai customer service bank, bilang, nih kalau mau kamu dapat preferred banking gitu, saya ada kirim OTP ini ke kamu, tolong kasih tahu Pak kodenya. Padahal dia pengen ngambil alih account-nya gitu. Jadi ya jagalah SMS-nya, jaga kartu prabayarnya, kartu teleponnya, tidak disarankan menggunakan kartu prabayar, karena kalau nanti lupa diperpanjang lalu pindah tangan, yang OTP-nya akan jatuh ke tangan orang yang pegang kartu prabayar itu. Jadi sebaiknya pakai pasca bayar. Atau gunakan Google Authenticator atau Authy, di mana OTP-nya ada di dalam aplikasi gitu loh. Tapi jangan sampai Anda terlupa lagi, terkunci lagi, password-nya apa. Saya juga ada karyawan yang saya sampai bete banget, Pak, saya mohon maaf, password-nya saya lupa, saya mau ketok gitu loh. Ya, pakailah password manager gitu loh. Jadi kita cuma perlu mengingat satu password aja, password manager yang unik, lalu password manager itu akan mengingat ratusan account kita dengan password yang berbeda-beda, kita nggak perlu ingat. Password manager itu yang akan mengingat, dan kita tinggal masukin password manager itu, cuma turun passwordnya, atau kita bisa pakai fingerprint untuk ini. Jadi kira-kira seperti itu untuk pengamanan. Mas Alfons, ada juga mungkin kalau saya tambahkan juga, ini sempat menjadi pertanyaan beberapa orang beberapa waktu yang lalu. OTP dikirimkan ada yang melalui via WhatsApp, ada yang langsung melalui text message gitu. Keduanya ini resikonya sama atau ada beda sebenarnya? Dari sisi keamanannya, OTP yang paling aman itu adalah OTP yang pakai token, yang seperti ini. Ini adalah dasarnya OTP. Tetapi sebenarnya asal kita ketahui, prinsip kerjanya semua OTP sama. OTP token ini, OTP pakai Google Authenticator, OTP SMS, OTP WhatsApp, semuanya sama prinsipnya. Dia adalah time based, jadi hanya sarananya yang berbeda. Kalau ini kan karena token kan tidak online, nah, hampir tidak mungkin orang bisa mencuri ini kecuali kita kasih kan. Lalu kalau yang Google Authenticator kan ada di apps kita. Nah, yang mungkin orang takut kalau di handphonenya ada virus atau malware-nya, mereka capture. Atau di SMS, kalau SMS lebih secara teknis lebih rentan lagi. Kenapa? Karena kan melalui pihak ketiga, ada pihak operator atau ada pihak apa gitu. Itu secara teknis. Tetapi secara umum ini aman. Asalkan ingat, jangan pernah kasih OTP ke siapapun. Jadi OTP itu hanya untuk transaksi. Oke, terima kasih Mas Alfons. Selanjutnya pertanyaan untuk Mas Doni dari atas nama Kriswanto. Hal apa saja yang harus dilakukan dalam antisipasi serangan peretas di dunia maya? Karena mau tidak mau kita memang harus dan akan beralih ke dunia digital, Mas Doni. Ya, antisipasi akan dilakukan. Jadi tentu saja paling sederhana. Kita perlu mengaktifkan gembok digital tambahan di gadget yang kita pakai setiap hari. Apa itu? Itu kita sering sebut namanya OFA atau Two Factor Authentication atau autentikasi 2 langkah. Mas Alfons sudah menjelaskan. Token tadi atau SMS atau yang pakai aplikasi itu sebenarnya memperkuat sistem keamanan digital yang sudah konvensional. Jadi secara umum password itu tuh atau keamanan digital itu ada 3. Yang pertama yang paling konvensional adalah username dan password. Oke. Mas Marvin kalau punya akun kan ada username password. Ya, itu istilahnya something you know, sesuatu yang kita ketahui, ya kan?
Password itu sesuatu yang kita ketahui, tapi sesuatu yang kita ketahui bisa jadi orang lain juga tahu. Entah karena ngintip, entah karena bucin, di-share passwordnya, entah karena apa. Jadi something you know harus diproteksi dengan yang kedua, something you have. Apa itu? Itu tadi itu FA tadi itu factor authentication, autentikasi 2 langkah. Ada namanya token, ada namanya SMS token, ada namanya aplikasi. Itu adalah something you have. Jadi something you know, sesuatu yang kita ketahui, misalnya password, diproteksi dengan something you have, dengan token. Terus itu tidak cukup, karena kan handphone bisa kecurian, ketinggalan, dijamret, segala macam kan. Itu perlu diproteksi dengan yang ketiga, yaitu apa? Something you are. Something you are adalah password dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Biometrik. Sekarang makanya handphone semakin dibuat semakin secure, tapi security-nya jangan sampai mengorbankan kenyamanan. Makanya password-passwordnya sekarang fingerprint. Itu something you are, diri kita sendiri, password dari Tuhan. Ya kan? Biometrik segala macam. Nah, marilah kita tidak lagi berpikiran usernya dan password itu cukup. Harus pakai autentikasi 2 langkah untuk memastikan bahwa nanti ada orang login, kita tahu. Misalnya kita dibajak username passwordnya, tapi kita tahu kalau nggak di-approve oleh kita, ya kan? Kalau tidak di-approve oleh handphone kita, orang lain tidak bisa kita. Tapi itu juga tidak cukup. Siapa tahu handphone kita ketinggalan kecurian, maka handphone kita perlu diproteksi dengan something you are, dengan sesuatu yang lebih aman, yaitu biometrik. Itu paling basic dulu, Mas. Oke, itu yang bisa kita pahami di sini, begitu ya. Oke, terima kasih Mas Doni. Oke, pertanyaan berikutnya ini karena juga waktu saat ini sudah cukup mepet juga, saya akan baca pertanyaan terakhir di atas nama Susan Diani. Pertanyaannya saya tujukan untuk Pak Taufik dan juga Pak Alphonse. Oke, penyebab utama web atau medsos dihack itu sebenarnya apa? Tadi dikatakan salah satunya fun. Nah, mungkin ada kriteria web yang menarik untuk dihack. Mungkin beberapa minggu lalu juga ada media yang dihack, tapi ada juga yang menyebut itu bukan dihack, tapi katanya sistemnya down. Apa beda sistem ataupun website yang dihack dan yang sistemnya down, supaya kita lebih waspada? Mas Taufik, silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi yang perlu kita ketahui bahwa prinsip keamanan itu kan ada 3 gitu ya pilarnya. Yang pertama CIA itu confidentiality, dalam hal ini kerahasiaan, integrity, dan availability. Jadi kalau ketiganya tidak bisa di-provide sama si PSE atau si penyelenggara sistem elektronik, berarti bisa dikatakan bahwa sistemnya tidak aman gitu ya, sistemnya tidak aman. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan peretasan gitu ya. Peretasan memang motifnya banyak. Tadi ada yang motif finansial atau ada yang motif mencari popularitas. Nah, kalau untuk sebenarnya gini, hacker itu kan tadi yang disampaikan oleh Pak Alphonse itu kan manusia biasa gitu ya. Mereka punya curiosity atau kemampuan buat ngoprek gitu ya. Mereka suka ngoprek. Nah, sebenarnya ketika si hacker ini ingin menjalankan misinya, dia pasti nyari target-target yang mudah bagi dia sebenarnya. Yang mudah dijebol, yang mudah dilakukan hacking, dan lain-lain. Dari target-target tersebut mungkin dia dapat 10 nih target yang bisa dijebol gitu kan. Dia pasti milih mana target yang kira-kira, misalnya kalau dia punya target untuk mencari popularitas gitu ya. Kira-kira target mana sih kalau yang kalau misalnya saya jebol atau saya di-face gitu, akan tenar atau akan terkenal atau akan rame gitu kan. Rata-rata sih begitu gitu ya. Dia motifnya itu begitu gitu. Jadi pertama dia cari yang bisa dijebol dulu, kemudian kira-kira dari beberapa yang bisa dijebol mana sih kira-kira yang bisa mengangkat mungkin namanya dia atau bisa bikin banner dia, seperti itu sih yang dari pengalaman saya. Demikian Pak Martin. Oke, Mas Alphonse ingin menambahkan juga mengenai tadi pertanyaan juga apa begitu yang membuat mereka akhirnya ingin melakukan peretasan di sini, dan apa bedanya website yang dihack dan yang sistem yang down supaya kita lebih waspada? Kalau sistem yang down ya kita tidak bisa akses, ya keluar sistemnya nggak bisa diakses. Kalau website yang dihack itu di deface, jadi ada diganti tampilannya. Jadi itu kalau sistem yang down bisa karena server down. Kalau website dihack
berhasil dimasuki dan diganti datanya. Lalu kalau orang memang biasanya meretas itu, mereka pasti scanning IP, lalu kalau yang tidak menutupi celah keamanan ya itu yang akan diincar pertama kali. Walaupun sebenarnya kalau memang kita ngomong ke high level hacking, kalau udah diincar sebenarnya untuk kelas itu juga ada levelnya. Cuman di kita yang terjadi di Indonesia nih masih belum high level nih. Kita masih yang kelas sedang aja, kelas cemen aja kita masih kebobolan gitu. Itu memang masih menjadi PR bersama di sini ya Mas Alfons ya, terkait dengan hal itu ya. Aduh, itu bisa menjadi notifikasi kita bersama. Oke, saya akan buka pertanyaan terakhir dari atas nama Rizal Kurniawan, spesifik untuk Mas Doni. Oke, Pak Doni, bagaimana cara kita untuk mengurangi angka penipuan dalam dunia digital? Oke, bagaimana kita bisa mengurangi penipuan dalam dunia digital? Saya akan mengutip yang disampaikan Bang Nabi. Pernah kenal Bang Nabi itu muncul di televisi. Kejahatan itu terjadi karena selain kata niat pelaku, kejahatan termasuk di dunia maya itu selain karena niat pelaku juga karena ada kesempatan. Kesempatan itu yang ada kali terbuka atau sengaja dibuka ataupun tidak sengaja dibuka oleh kita. Kadang-kala perilaku kita di internet itu membuka kesempatan orang untuk berbuat jahat kepada kita atau kepada orang lain. Contoh sebenarnya, kita suka bikin WhatsApp group kan, ya Mas Martin suka bikin WhatsApp group keluarga kayak apa segala macam. Terus atau kerjaan bikin WhatsApp group lagi. Terus kita menginvite orang tanpa izin yang bersangkutan. Contoh, kalau saya tiba-tiba masuk ke dalam satu grup WhatsApp apalagi nih, kan? Ketahuilah bahwa nomor telepon kita itu adalah data pribadi. Kenapa? Di situ konteks semua urusan. Mau token, mau keamanan, security, mau belanja online, perbankan, handphone kita nomor satu. Nomor handphone kita tuh koneksinya ke banyak. Begitu dimasukin satu kelompok orang yang kemudian kita nggak saling kenal, berarti kita terekspos. Oke. Berarti ada risiko kerentanan penipuan data pribadi, hacking dan segala macam yang disebabkan karena perilaku kita. Balik lagi, kejahatan terjadi karena selain yang pelaku, tapi juga karena perilaku kita yang sembrono, jaga data pribadi diri, jaga data pribadi orang lain. Pertanyaannya saya kembali tadi ke Mas Martin, bagaimana mengurangi penipuan data? Mengurangi itu satu hal, dengan saja akan semakin bertambah, teknologi penipuan akan semakin banyak, semakin canggih. Tetapi bagaimana kita bisa resisten, bagaimana kita kebal adalah kembali ke diri kita. Dengan melakukan apa saja kita lakukan, kita kritis, hati-hati dengan data pribadi orang, jangan tersebar data pribadi kita dan dalam hal jangan oversharing, link before posting, saling sharing. Itu adalah kunci utama di diri kita. Ya, lalu kemudian nanti kita bicara regulasinya, penegakan hukumnya dan segala macam. Itu kira-kira Mas Martin. Nanti Mas Alfon sama Mas Taufik sebenarnya itu sekali lagi guru-guru saya itu. Semua saling belajar. Baik, terima kasih banyak Mas Doni Budi Utoyo, Dewan Pengawas Berkreasi ICT Watch, dan juga sebelumnya ada Mas Alfons Tawijaya, IT Security Specialist, dan juga Mas Taufik Nur Hidayat, Sandiman Madya Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN Republik Indonesia, sudah bergabung dan menyampaikan penjelasannya, mencerahkan kita semua di sini. Boleh dong para peserta, para hadirin semua bisa berikan tepuk tangan secara digital, atau juga bisa tepuk tangan atau juga jempol. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama dengan kami. Oke, sebelum itu saya boleh minta untuk kita berempat mungkin berfoto, mungkin baik itu dari Mas Doni, Mas Alfons dan juga Mas Taufik, untuk kita bersama-sama mengabadikan momen kali ini. Oke, Pak bisa dibantu ya untuk kita berfoto berempat bersama kali ini. Saya akan hitung mundur 3, 2, 1, saya akan ambil fotonya 2 kali. Oke, siap ya? Teman-teman siap ya? Oke, saya akan take yang pertama, saya hitung mundur 3, 2, 1. Terima kasih. Pose berikutnya, saya hitung mundur 3, 2, dan 1. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Oh, sekali lagi. Oh, ada request dari peserta. Baik, boleh kita sekali lagi. Oke, ini peserta yang tadi belum on cam, boleh dong kita on cam sebentar. Oke ya, kita berikan sekali lagi. Oke, 3, 2, 1.
Oke, mantap sudah ya, mantap. Oke, banyak sekali langsung on cam. Terima kasih banyak, Mas Doni. Terima kasih Mas Alfons. Terima kasih Mas Taufik sudah bergabung bersama Terima dengan kasih Mas kami. Marvin. Terima kasih sudah mencerahkan. Sebenarnya pertemuan sekali nggak cukup, kita butuh pertemuan selanjutnya untuk membicarakan hal ini. Karena kita melihat bahwa saat ini masyarakat yang sudah mulai aware sekali, di chatnya sudah banyak sekali, tapi tidak sempat terbaca. Kami mohon maaf semuanya. Terima kasih sekali kami ucapkan kepada para narasumber yang sudah bergabung bersama dengan kami. Baik, para hadirin jangan Terima pergi kasih. dulu. Baik, terima kasih juga. Baik. Dan para hadirin jangan pergi dulu juga karena kami tentunya masih memiliki rangkaian selanjutnya di mana kalau kita berbicara tadi yang mengenai ruang siber dan juga pentingnya digital masyarakat Indonesia. Salah satunya memang tentang keamanan digital seperti yang sudah kita diskusikan tadi secara tuntas. Memang perlu disebarluaskan melalui berbagai medium ya. Nah, Eagles Institute Indonesia saat ini memang sedang bekerjasama dengan Siberkreasi Kominfo RI dalam menyelenggarakan kompetisi film tingkat nasional yang hanya bermodalkan ide saja. Langsung saja kita lihat namanya Eagle Awards Documentary Competition 2022 dengan tema Indonesia Bersinar Makin Cakap Digital. Kurang mantap apa coba itu ya dari judulnya ya. Dan untuk membahas lebih lanjut, saat ini kita sudah bergabung bersama kita Mas Daniel Rudi Haryanto selaku Head of Development Content EII atau Eagle Institute Indonesia. Mas Rudi, selamat sore. Selamat sore, Mas. Duh, kok Selamat belum? sore Marvin, selamat sore. Selamat sore. Sudah bergabung. Ya. Mas Rudi, boleh dong dijelaskan kepada kami mengenai kompetisi seperti apa Eagle Awards Documentary Competition kali ini? Karena sepertinya ini peserta juga banyak sekali yang ingin masuk ini. Ya, Marvin, ini menarik sekali ya mengikuti diskusi tadi dari Bang Alfons, Bang Taufik sama Bang Doni ya. Ini menarik sekali karena cerita-cerita tentang hacker dan keamanan digital tadi dan di problematika digital itu ternyata ada di sekitar kita gitu. Nah, salah satu tema dari 4 pilar digital yang kita usung untuk Eagle Awards Documentary Competition 2022 ini, salah satunya kan adalah keamanan digital. Dari 4 pilar ini kan, selain etika digital, terus kemudian kecakapan digital dan juga kultur digital adalah keamanan digital. Nah, tadi barangkali hampir 300 peserta yang hadir di webinar kita sore ini, barangkali ada yang tertarik untuk mengirimkan ceritanya setelah ngobrol-ngobrol tadi gitu. Nah, terkait dengan cerita-cerita tentang 4 pilar digital ini untuk tema EADC 2022 ini menarik karena mungkin teman-teman semuanya ada sebagian yang punya cerita-cerita menarik terkait dengan keamanan digital seperti yang tadi diceritakan gitu, Marvin. Oke. Kalau kita bicara dari hasil diskusi tadi, hacker dan problema dunia maya tadi, potensi ide seperti apa sih yang bisa didaftarkan ke IADC 2022 ini? Macam-macam ya, misalnya teman-teman punya hacker baik gitu ya, yang hacker baik yang dia suka menyelamatkan kayak superhero gitu, mungkin bisa dibikin juga dokumenternya gitu kan, ceritanya bisa. Atau mungkin bagaimana teman-teman mungkin di sekitarnya yang paling dekat, misalnya keluarganya, orang tuanya, atau teman-temannya, atau handetolannya, misalnya dalam urusan password seperti yang tadi diceritakan sama Bang Alfons ya. Saya baru nyadar juga kalau paman itu ternyata singkatannya adalah password manager gitu. Mungkin call paman, password manager gitu. Kalau paman dikirain paman idaman Andarmusoko atau paman siapa gitu kan, bisa juga kan. Paman kita, misalnya nama paman kita ternyata paman itu adalah password manager. Nah, tentang hal-hal terkait dengan password dan yang lain-lain itu bisa diangkat ke dalam cerita yang menarik untuk Eagle Awards Documentary Competition 2022 ini gitu. Banyak cerita yang menarik di sekitar kita ya, Marvin. Nah, mungkin sebagai tambahan juga dari ini menarik sekali karena ternyata cerita-cerita tentang 4 pilar digital ini juga kayaknya belum banyak dikuasai oleh para filmmakers ya, atau para bibit-bibit baru dari filmmaker kita ya, Marvin, karena dari cerita-cerita yang masuk ini ada beberapa yang belum menyentuh pada 4 aspek digital tadi gitu. Nah, itu barangkali dengan adanya cerita-cerita atau diskusi-diskusi yang seperti ini, teman-teman bisa mengambil
tematik dari obrolan-obrolan ini. Selain juga episode-episode atau episode webinar sebelumnya ya, mungkin teman-teman bisa ceritakan juga dari situ gitu. Etika digital maupun kecakapan digital gitu. Cara mendaftarnya bagaimana? Cara mendaftarnya, nah ini karena kita sekarang udah era digital ya, cara mendaftarnya ada perbedaan nih Eagle tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya kan para calon peserta ini kan mengirimkan hard copy. Kalau sekarang langsung klik websitenya Eagle, www.eagleinstitute.id ya. Nah, kalau misalnya sistemnya down, internetnya down tadi, seperti tadi misalnya kan internet di daerah masing-masing kan berbeda ya, Marvin. Barangkali teman-teman bisa lewat Instagram atau Facebooknya Eagle Awards gitu. Di Instagram itu di profilnya ada link yang bisa diklik teman-teman, ada Google Form di situ, teman-teman kalau punya ide bisa langsung isi Google Form-nya dan dikirimkan langsung di-apply langsung ke panitia gitu. Nanti langsung masuk ke sistem kita. Oke, siap, ditunggu pokoknya partisipasinya ya. Terima kasih Mas Daniel Rudi Haryanto sudah bergabung bersama dengan saya kali ini. Kita tunggu partisipasi aktifnya. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih. Terima kasih Marvin, terima kasih teman-teman semua. Baik, para peserta semuanya, tidak terasa ya waktu kita sudah hampir habis sekali di sini. Senang sekali saya melihat diskusi kita pada sore hari ini. Kami mohon maaf jika ada pertanyaan yang belum terfasilitasi. Nanti selengkapnya bisa langsung ditanyakan kepada tim Eagle langsung ya. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut untuk disampaikan kepada para narasumber kita, termasuk untuk pendaftarannya dari competition ini. Baik, itu teman-teman semuanya yang sudah penasaran dengan kompetisi film dokumenter paling dinanti di Indonesia, Eagle Award Documentary Competition akan segera dibuka. Daftarkan ide menarikmu untuk mendapatkan beasiswa pelatihan pembuatan film dari pra hingga pasca produksi, langsung dimentori oleh para filmmaker profesional. Selain itu, peserta juga akan mendapatkan fasilitas dan hadiah puluhan juta rupiah. Pantau terus media sosial Eagle Awards untuk tahu informasi selengkapnya. Demikian pertemuan kita kali ini. Akhir kata, saya Marvin Sulistyo pamit undur diri. Terima kasih, sehat selalu semuanya. Selamat sore. Selamat sore, sampai ketemu di Kedoya. Sampai ketemu di Kedoya. Eagle Institute Indonesia aktif menyelenggarakan pendidikan dan pengembangan film dokumenter bagi kaum muda. EADC telah melahirkan alumni dari berbagai penjuru Indonesia yang berkiprah mewarnai perfilman nasional dan internasional. Mari kita merayakan kebinekaan, merekam, merangkai cerita, menginspirasi perubahan menuju masa depan yang lebih baik.